Baik, perkenalkan nama saya Aldi Adrian Wisnu, NIM 2223142850. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Berikut ini kita akan masuk dalam contoh soal, yaitu pengguna tarif penagihan departemen jasa yang ditentukan. Departemen Pemeliharaan PT Palumnas memberikan jasa pemeliharaan untuk 2 departemen produksi, yaitu yang pertama Departemen Pabrikasi dan Departemen Perakitan, dan dianggarkan sebesar 150 juta dan biaya variabel dianggarkan sebesar 20.000 per jam jasa pemeliharaan yang diberikan. Pada akhir bulan jumlah pemeliharaan sesungguhnya menjadi sebesar 245 juta. Aktivitas dianggarkan dan sesungguhnya selama sebulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk dalam tabel jam pemeliharaan yang dianggarkan dibanding dengan jam pemeliharaan sesungguhnya. Berdasarkan data anggaran, tarif penagihan Departemen Pemeliharaan ditentukan muka adalah 50.000 per jam. Pemeliharaan yang terdiri atas tarif tetap sebesar 30.000, biaya tetap dianggarkan 150 juta ditambah dengan 5.000 jam dianggarkan, ditambah tarif variabel sebesar 20.000, biaya variabel dianggarkan per jam pemeliharaan sebanyak 20.000. Biaya yang ditagihkan selama bulan April adalah sebagai berikut. Yang pertama, jam pemeliharaan yang sesungguhnya diberikan 2,6 ribu dibagi dengan 50.000 sehingga mendapatkan hasil 130 juta. Biaya Departemen Pemeliharaan sesungguhnya pada contoh tersebut melebihi yang ditagihkan ke departemen pemakai sebesar 15 juta. Biaya sesungguhnya 245 juta, biaya yang ditagihkan 230 juta. Manajer Departemen Pemeliharaan harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya tersebut. Dalam kasus ini penyimpangan sebesar 12 juta dari penyimpangan total 15 juta terjadi karena biaya tetap dianggarkan kurang dibebankan atau biaya tetap dianggarkan 150 juta. Sisa penyimpangan sebesar 3 juta dari penyimpangan total sebesar 15 juta terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, aktivitas pada Departemen Pemeliharaan yang tidak efisien. Yang kedua, perubahan harga per unit satu atau lebih dari overhead. Yang ketiga, kesalahan dalam penetapan kuantitas dan atau harga yang dianggarkan berbagai unsur overhead dalam 1 tahun. Yang berikut kita masuk dalam contoh soal yang kedua. Berikan pengguna 2 tarif penagihan departemen jasa, misalkan Departemen Listrik PT Palumnas memberikan listrik kepada 2 departemen produksi, yaitu Departemen Pabrikasi dan Departemen Parkiran, dan 1 departemen jasa, yaitu Departemen Pemeliharaan. Bulan April 2012 biaya yang dianggarkan sebesar 50 juta dan di biaya variabel dianggarkan sebesar 10 per kWh listrik. Yang digunakan biaya sesungguhnya bulan itu berjumlah 75 juta. Pemakaian listrik maksimum dan sesungguhnya untuk bulan itu adalah sebagai berikut. Jam kWh maksimum yang tersedia 150 juta dan jam kWh yang sesungguhnya dipakai adalah 145.000. Oleh karena itu, jumlah listrik yang digunakan dapat dikendalikan oleh departemen pemakai. Yang berikut, biaya total yang ditagihkan sebesar 73 juta. Manajer Departemen Listrik akan dibebani tanggung jawab terhadap penyimpangan biaya tersebut. Oleh karena semua biaya tetap ditagihkan ke departemen pemakai berdasarkan kapasitas maksimum yang tersedia yang tidak berubah selama 1 periode, maka Departemen Listrik tidak terjadi penyimpangan kapasitas. Menganggur tidak ada penyimpangan total sebesar 2 juta yang disebabkan oleh biaya tetap. Biaya tetap dianggarkan
sebesar 50 juta dikurang dengan tarif 200 dikali 250 kWh maksimum yang tersedia sama dengan 0. Oleh karena itu, semua penyimpangan sebesar 2 juta merupakan penyimpangan pengeluaran yang terjadi karena perbedaan antara harga dan kuantitas berbagai unsur overhead sesungguhnya dengan yang dianggarkan.